Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih sehat bukan? Nah, terus jaga kesehatan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pada tema 5 subtema 1, masih pada subtema 1, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hujan. Nah, mumpung kebetulan anak-anak ya, hari ini situasinya adalah musim hujan. Hujan berasal dari awan. Awan di langit akan mengalami pendinginan atau yang disebut dengan kondensasi. Uap air itu akan berubah menjadi titik-titik air atau mengembun. Titik air akan berubah menjadi tetes air. Semakin berat akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, ini sebagai contoh ya, gambarnya saja. Ini contoh proses terjadinya hujan. Jadi awalnya itu dari uap, ini evaporation atau uap karena matahari yang menguap akhirnya mengalami pendinginan menjadi titik-titik mengembun atau menjadi titik air dan menjadi hujan. Nah, saat hujan biasanya terdengar bunyi guntur dan kilat. Mengapa demikian? Nah, karena awan di langit mengandung muatan listrik. Nah, mengapa demikian? Karena awan di langit mengandung muatan listrik, yaitu awan bermuatan positif dan awan bermuatan negatif. Kenapa kok di langit itu kok sering terjadi guntur atau kilat, geluduk itu ya? Kenapa? Nah, karena awan itu mengandung listrik anak-anak ya. Jadi listrik itu bermuatan positif dan negatif. Bila awan yang berbeda muatan, ini ya, bila awan yang berbeda muatan ini saling berdekatan, maka akan terjadi lompatan listrik yang sangat besar sehingga terlihat berupa kilatan cahaya. Itulah yang dinamakan kilat atau petir. Petir dapat menghanguskan udara di sekitarnya sehingga terjadi kekosongan udara di sekitarnya. Saat itu terjadi tumbukan udara keras sehingga menimbulkan bunyi yang menggelegar. Itulah yang disebut itu bunyi guntur. Ini ya, ini tulisannya keliru ini ya. Itulah bunyi guntur. Jadi akibat dari dua muatan listrik yang berbeda tadi, sehingga mengakibatkan yang terjadinya guntur atau petir. Nah, kita lanjutkan dari pembelajaran yang kemarin pada tema 34, yaitu festival ragam makanan dilaksanakan besok. Dari yang kemarin itu masih persiapan, ini sudah pelaksanaan. Udin, Beni, dan Siti beserta teman-temannya mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan yang sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan.
Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Di sini ya anak-anak, di poin yang kedua ini menunjukkan bahwa dalam sebuah kelompok itu harus memiliki tugas masing-masing. Nah, sebagai prakteknya seperti kalian di dalam kelas itu pasti kalian memiliki kelas, memiliki tugas masing-masing di dalam kelas. Sebagai contoh, kalian memiliki tugas piket. Jadi pembelajaran kali ini itu menjelaskan tentang tugas masing-masing. Jadi tugas kalian di sekolah itu apa, sebagai apa, sedangkan nanti lebih luas lagi kalian di rumah itu tugasnya juga apa. Terus kita lanjutkan, kelompok Edo yang bertugas menyiapkan musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan pembuka berupa tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Nah, kamu pun dapat membagi tugas untuk teman-teman di kelas. Nah, ini sebagai contoh saja, ini kalau kalian mempraktekkan pada kelas kalian, yaitu kalian membagi tugas. Ini contoh saja, tidak usah dikerjakan ini nanti ya. Misalkan nama, tugas, peralatan yang disiapkan. Misalkan ini ya, Beni, penerima tamu. Alatnya apa? Pasti membutuhkan buku dan alat tulis. Udin menyusun meja dan kursi, alatnya adalah meja dan kursi. Dayu tari daerah, properti alatnya ada busana tari dan sebagainya. Siti membuat daftar makanan, ada buku dan alat tulis. Edo menyiapkan musik dan lagu, adalah alat musik, tape recorder. Nah, dari pembagian tugas tadi anak-anak pasti mempunyai perbedaan tugas ya. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita makin bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Jadi dari perbedaan yang ada, misalkan dari pembelajaran yang kemarin, dari yang di depan itu ada festival makanan, ada berbagai jenis makanan. Nah, dari berbagai perbedaan jenis makanan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu kaya akan makanan daerah, masakan khas daerah. Jadi dari perbedaan itu kita harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan masakan dari berbagai macam daerah atau dari berbagai masakan suku bangsa. Nah, kita lanjutkan. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur. Nah, ini kue cucur itu adalah khas dari Betawi. Hari ini Udin membawa contoh kue cucur untuk dicicip teman-teman sekelas. Satu kue cucur dibagi menjadi 2 untuk Siti dan Lani. Masing-masing mendapat 1/2 atau 1/2. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini tinggal mengulang saja. Di semester kemarin kita sudah mengenal yaitu pecahan sederhana. Ini kalau 1 buah kue dibagi menjadi 2 maka nilainya adalah 1/2. Masih lanjut, hari ini Udin membawa contoh kue cucur untuk dicicip teman-teman sekelas. 1 kue cucur lainnya dibagi menjadi 3 untuk Beni, Edo dan Udin. Masing-masing mendapatkan 1/3.
Kalau dibagi 3 berarti nilainya adalah 1/3. Jadi perhatikan anak-anak, kata-kata per di sini itu adalah artinya dibagi. 1/3 itu artinya 1 dibagi 3. Ini kalau dilambangkan dengan gambar adalah nilainya adalah 1/3. Masih pada kue cucur. Nah, hari ini satu lagi kue cucur dibagi menjadi 4 untuk teman-teman lainnya. Masing-masing mendapatkan 1/4 atau 1/4. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, dan 1/4? Ini nilainya 1/2, 1/3, dan 1/4. Lebih besar mana? Yang pertama atau yang kedua, 1/3 atau 1/4? Yang paling besar adalah 1/2. Kalau dilihat dari gambar itu sudah jelas yang besar adalah 1/2. Misalkan kalau yang dilihat adalah ini dah, anak-anak, hanya terlihat pecahannya saja, yang dilihat itu adalah pecahan saja, pecahan yang ini, tentu kalian bingung mana tuh yang nilainya yang paling besar. Diingat ya anak-anak ya. Di situ ada pembilang dan penyebut, ada di sini. Ini perhatikan untuk yang 1/2 ya. Yang atas itu adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Kalau penyebutnya itu semakin kecil, berarti nilai pecahan itu semakin besar. Diingat ya, penyebutnya kecil, nilainya besar. Kalau penyebutnya besar, nilainya semakin kecil. Jadi kebalikannya ya. Balikan, penyebut besar nilai kecil, penyebut kecil nilai besar. Nah, kita pada pembelajaran 6. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerah. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand-stand pameran. Nah ini gambarnya standnya. Dari sini tadi ada pakaian daerah, ada makanan daerah, ada apa lagi anak-anak? Ada ini ya, festival makanan, ada pakaian, dan ada pakaian ada ya, tadi pakaiannya juga ada. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh daftarnya tadi. Jadi nama siswa Edo, daerah asalnya dari Maluku, makanan khasnya adalah papeda dan seterusnya. Ini ya. Ini nanti kalau misalkan belum punya catatan, silahkan catat lagi. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Jadi yang tadi kita mengulang lagi pada pembelajaran yang ke-6. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Ini adalah contoh tadi nama stand, misalkan dari Jawa Tengah, makanannya apa, pakaian adatnya apa, informasi daerah,
bisa ibu kota, dekorasi penunjang. Nah, ini. Nanti silahkan, ada kata-kata yang penting yang di dalam buku kalian itu tidak ada, silahkan dicatat sendiri, dibuat catatan sendiri di buku kalian masing-masing. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Jadi lamang itu adalah makanan khas dari Padang, itu namanya adalah lamang. 1 batang lamang dipotong menjadi 6. Siti memberikan 2 potong kepada temannya. Jadi kuenya itu ada 1, dipotong menjadi 6, kemudian 2 potong atau nilainya adalah 2/6 diberikan kepada temannya. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah 4 potong, atau ditulis dengan 4/6. Jadi 6 potong ini, perhatikan, 6 potong ini diberikan kepada temannya, yaitu 2. Berarti 6 potong dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berapa? Nilainya adalah ini 4. Akan tetapi kalau yang ditanyakan itu adalah bagian, perhatikan, kalau yang ditanyakan itu adalah bagian, berarti nilainya adalah 4/6 bagian. 4/6 itu adalah sisanya. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Ini nanti membawa brem dari Jawa, pasangkan. Ini nanti silahkan dipasangkan. A itu cocoknya untuk di mana? Nanti silahkan digambar di buku tulis kalian. Ini dikerjakan, nanti silahkan dikirimkan. Jadi mulai hari ini kalau ada tugas silahkan dikirimkan, jangan lupa anak-anak ya. Dan untuk menambah absen kalian, perhatikan absen, silahkan menulis nama di kolom komentar, di komentar video ya, di video YouTube ini. Nanti silahkan tulis nama kalian pakai huruf besar di kolom komentar. Ini tugas yang pertama. Yang kedua adalah ini. Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung, kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Nah, nanti silakan ditulis pengalaman kalian, silakan ditulis di buku tugas kalian. Nanti tetap dikirimkan seperti biasa. Nah, itu ya. Pasti kalian sudah pernah mengalami. Mungkin anak-anak itu ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.